Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dines Lamia dengan NIM 6422284 dari 644B25 ingin mempresentasikan hasil tugas penganggaran perusahaan. Berikut adalah tugasnya. Penyusunan anggaran untuk pengendalian biaya produksi studi kasus pada PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2011 sampai 2020. Latar belakang, seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi, ilmu pengetahuan, dan bertumbuhnya penduduk memaksa kebutuhan hidup terus meningkat. Pada saat ini, kebutuhan hidup tidak bisa diambil langsung dari alam, akan tetapi harus diolah dahulu dengan cepat dan harga terjangkau. Keadaan ini dimanfaatkan dengan baik oleh sebagian orang untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi, permintaan pasar berubah-ubah sehingga menyulitkan perusahaan untuk melakukan kegiatan produksinya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan biaya produksi? Yang kedua, apa saja tujuan biaya produksi? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang? Tujuan yang pertama untuk mengetahui tentang biaya produksi, yang kedua untuk mengetahui tentang tujuan biaya produksi, dan yang ketiga untuk mengetahui tentang biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses manufacturing atau pengelolaan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Perhitungan biaya produksi ini akan dilakukan mulai dari awal pengolahan hingga barang jadi atau setengah jadi. Akumulasi pengeluaran yang diperlukan oleh perusahaan untuk bisa memproses bahan baku hingga menjadi produk disebut sebagai biaya produksi. Cakupan biaya produksi memuat 3 unsur, antara lain adalah bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Production akan dibebankan kepada perusahaan hingga proses pengolahan menghasilkan barang yang siap dijual di pasaran. Nantinya biaya tersebut akan diperhitungkan untuk per unit produknya, sehingga memudahkan perhitungan dan pengambilan angka keuntungan. Biaya ini nantinya akan menimbulkan terbentuknya harga pokok barang jadi saat akhir periode akuntansi. Keseluruhan pengorbanan ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pengolahan bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap dipasarkan disebut biaya produksi. Pengeluaran perusahaan berupa biaya produksi juga diartikan sebagai pengeluaran yang pasti dibutuhkan untuk menghasilkan barang jadi. Sifat biaya ini banyak dianggap pasti akan dikeluarkan selama kegiatan produksi barang masih terus berlangsung. Biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, biaya jangka pendek. Jangka pendek adalah periode waktu di mana produsen tidak dapat merubah kuantitas input yang digunakan, bisa ukuran hari, minggu, bulan, dan sebagainya. Yang B, biaya jangka panjang, memungkinkan produsen untuk mengubah jumlah semua input yang digunakan sehingga tidak ada input tetap. Produsen dapat menambahkan semua faktor produksi yang digunakannya sehingga tidak ada perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Biaya produksi jangka pendek terdiri dari 5, berikut 3 diantaranya. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah pengeluaran yang jumlahnya tidak akan mengalami perubahan, meskipun volume produksinya barang mengalami peningkatan maupun penurunan. Jenis biaya yang satu ini mempunyai sifat pasti, sehingga bisa dianggarkan secara tepat. Biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya besarnya bergantung pada output. Apabila produksi barang semakin tinggi, maka biaya variabel juga akan mengalami peningkatan. Biaya total. Biaya total adalah biaya yang diperoleh dari penggabungan variable cost dan fixed cost. Biaya ini akan menjadi informasi mengenai jumlah total pengeluaran yang terjadi selama proses produksi. Berikutnya unsur-unsur biaya produksi. Pertama, biaya bahan baku. Biaya ini digunakan untuk memperoleh bahan utama yang akan digunakan untuk mengolah produk. Perolehan biaya bahan baku ini didapatkan dari pembelian maupun pengolahan material utama. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan anggaran yang diperlukan oleh perusahaan untuk membayar gaji karyawan, biaya bagian produksi. Tenaga kerja langsung merupakan karyawan perusahaan yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang berkaitan dengan proses produksi di luar bahan baku dan tenaga kerja langsung disebut dengan biaya overhead pabrik. Seringkali timbul akibat adanya biaya bahan tambahan, proses pengawasan produksi, serta pajak. Tujuan biaya produksi. Yang pertama, menentukan harga jual yang tepat. Yang kedua, memperbaiki kualitas bahan baku. Yang ketiga, bekerja sama dengan banyak supplier untuk menemukan bahan baku berkualitas bagus dan harga yang bagus pula. Yang keempat, memudahkan evaluasi produksi. Yang kelima, menjadi panduan untuk melakukan efisiensi. Yang keenam, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memaksimalkan laba atau keuntungan perusahaan. Berikutnya pembahasan studi kasus. Biaya produksi sangatlah dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk membuat sebuah produk dan untuk
mengetahui pengaruh biaya produksi terhadap laba bersih secara parsial atau simultan. Untuk itu diperlukan contoh dari hasil studi kasus pada PT Mayorindo Tbk periode 2011 sampai 2020. PT Mayorindo Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan makanan dan minuman. Beroperasi sejak tahun 1977, perusahaan terus berkembang hingga sekarang. Berikut ini data tabel biaya produksi, biaya operasional dan laba bersih pada PT Mayorindo Tbk tahun 2011 sampai 2020. Berikut adalah tabel rincian biaya produksi, biaya operasional dan laba bersih. Berdasarkan dari tabel 1, 2, dan 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 sampai 2020, biaya produksi pada PT Mayorindo Tbk mengalami perkembangan yang fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2011 sampai 2014, biaya produksi mengalami peningkatan. Di tahun 2015, biaya produksi mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sampai 2017, biaya produksi mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2020, biaya produksi mengalami penurunan. Pada tahun 2021 sampai 2020, biaya operasional pada PT Mayorindo Tbk mengalami perkembangan yang fluktuatif. Ini terlihat jelas dari tahun 2011 sampai 2019. Biaya produksi mengalami peningkatan dan di tahun 2020 biaya operasional mengalami penurunan yang cukup drastis. Sedangkan laba bersih perusahaan PT Mayorindo Tbk mengalami fluktuatif pada tahun 2011 sampai dengan 2020. Pada tahun 2014, biaya produksi dan biaya operasional mengalami peningkatan sehingga menyebabkan penurunan laba bersih yang cukup signifikan. Sedangkan pada tahun 2019-2020, biaya produksi dan biaya operasional mengalami peningkatan, tetapi laba bersih PT Mayorindo Tbk mengalami peningkatan pula. Hal ini menjadi fenomena yang terjadi. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam beroperasi perlu dikendalikan sebaik-baiknya, karena walaupun produksi dan operasional berjalan dengan baik, namun apabila tidak didukung dengan usaha menekan biaya yang dikeluarkan perusahaan serendah-rendahnya, ini akan berakibat naiknya biaya yang dikeluarkan. Kesimpulan, hasil pembahasan secara parsial dan signifikan tentang biaya produksi terhadap laba bersih menunjukkan bahwa terdapat pengaruh biaya produksi terhadap laba bersih pada PT Mayorindo Tbk. Hasil pembahasan secara simultan, biaya produksi dan biaya operasional terhadap laba bersih menunjukkan secara simultan bahwa biaya produksi dan biaya operasional secara bersama-sama berpengaruh terhadap laba bersih. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.